Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang khalifah yang dipercayai oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Di antara keempat khalifah tersebut adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah, yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Khufafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah teman akrab Rasulullah SAW yang selalu bersama-sama mencari Tuhan dan tetap konsisten dengan akhlak mulianya. Saat dewasa, Abu Bakar menjadi penduduk Quraisy yang sangat banyak pengetahuannya, khususnya tentang sejarah dan peninggalan masa lalu. Dan dia pun juga menjadi saudagar yang kaya raya, berakhlak mulia, dan selalu menepati janji. Ketika Rasulullah SAW dimuliakan dengan kerasulannya, Abu Bakar menjadi as-sabiqunal awwalun tanpa keraguan-raguan sedikit pun dalam hatinya. Sampai-sampai Rasulullah SAW berkata, "Tidaklah aku mengajak seseorang memeluk Islam, melainkan dirinya dihinggapi keraguan-keraguan berbeda halnya dengan Abu Bakar." Selanjutnya, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala tersiar kabar tentang peninggalannya Rasulullah SAW, dalam keadaan seperti ini, Abu Bakar berseru kepada seluruh kaum muslimin dengan pidatonya, "Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak pernah akan mati selamanya." Kemudian, Abu Bakar membacakan firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 144. Dengan mendengar pidato Abu Bakar tersebut, kaum muslimin menyadari bahwa Rasulullah SAW benar telah meninggalkan mereka. Saat itu, Abu Bakar bermaksud mempersilahkan kepada kaum muhajirin dan ansor untuk memilih di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubadah menjadi pemimpin mereka. Namun, Umar bin Khattab berkata, "Bukalah tanganmu wahai Abu Bakar, bukankah Rasulullah telah menyuruhmu menjadi imam sholat bagi kaum muslimin? Jika Rasulullah sudah percaya kepadamu mengenai soal agama, maka kami akan mempercayai engkau untuk urusan kedua, keduniaan." Dan pada masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat, yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari, digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslimin setelah tergoncang dengan kepergian Rasulullah. Abu Bakar pun wafat pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, 22 Agustus 634 Masehi. Selanjutnya, substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa strategi di antaranya adalah 1. Peristiwa riddah. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Yang ketiga, perluasan wilayah. Yang selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adik bin Ka'ab bin Lu'ay. Sebelum masuk Islam, Umar sudah terbiasa menyelesaikan berbagai sengketa di kalangan bangsa Arab. Keislaman Umar bin Khattab membuat Islam semakin kuat,
dakwah Rasulullah SAW yang semula dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, lambat laun dilakukan dengan terang-terangan. Saat itu Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq. Selanjutnya, pengangkatan Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar menderita sakitnya semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat. Inilah yang disebut sebagai waliyatul ahli. Manusia senantiasa merasa bahwasanya diri mereka mampu menjadi khalifah dan lebih berhak untuk itu. Para sahabat bermusyawarah, namun tidak ada satu orang sahabat pun yang bersedia dipilih dan pada akhirnya mengembalikan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Ketika pendapat sudah bulat, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan dan mendiktekan wasiat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pesan Abu Bakar bin Abu Quhafah kepada kaum muslimin, amma ba'du. Sesungguhnya aku telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantiku yang akan memimpin kalian, maka hendaklah kalian mendengar dan mematuhi dia. Umar mulai memegang tampuk kekhalifahannya pada hari Selasa 20 Jumadil Tasni tahun 13 Hijriah bertepatan dengan 13 Agustus 634 Masehi. Umar bin Khattab meninggal 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dengan masa kepemimpinan 10 tahun 6 bulan 10 hari. Selanjutnya adalah substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Di antara strategi kepemimpinannya adalah yang pertama, mengatur administrasi negara, yang kedua, mengeluarkan undang-undang, dan yang ketiga, membentuk departemen. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Akhir masa kepemimpinan Umar bin Khattab diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Luluh, budak dari Mughirah bin Syubah. Umar bin Khattab memilih 6 orang sahabat Rasulullah yang kesemuanya pantas untuk menjadi pemimpin. Di antara 6 orang khalifah tersebut adalah 1. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Zubair bin Awwan. Setelah bermusyawarah di antara ke-6 sahabat, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Utsman bin Affan wafat pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah bertepatan dengan 25 Mei 656 Masehi setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Substansi dan strategi Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan wilayah. Dan yang kedua, pembukuan Al-Quran. Khalifah yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Mekah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf, ibnu Qusay, ibnu Kilab, ibnu Murrah bin Ka'ab, ibnu Lu'ay. Ali bin Abi Thalib termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat, hingga salah satu gelar yang disematkan kepadanya adalah Babul Ilmi, pintunya ilmu, dan diberi julukan sebagai Asadullah, singanya Allah. Ali bin Abi Thalib meminta 2 orang putranya Hasan dan Husain untuk menjadi khalifah Utsman. Namun, dari pengepungan itu adalah meninggalnya Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib pun bersedia dan dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni
tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Gejolak ini juga yang mengakibatkan subuh tanggal 17 bulan Ramadan 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Ibnu Majjam. Beliau pun meninggal pada 20 Ramadan, dimakamkan di Kufah. Beliau meninggal pada usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib di antaranya memecat kepala daerah yang diangkat Utsman, mengambil kembali tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah.